Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua selalu dicurahkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sering sekali didoakan jamaah, ditulis di kolom komen, disambut Ustadz Abdul Somad yang disayang oleh umat, yang disambut oleh umat, yang dimuliakan oleh umat. Tapi baru malam inilah baru benar-benar saya merasakan disambut umat. Universitas Muhammadiyah Mataram yang jumlah alumninya 25.000 orang dari sejak tahun 1980. Saya lahir 1977. Saya berusia 3 tahun, universitas ini sudah berdiri, sekarang sudah ada 7 fakultas. Mudah-mudahan ini menjadi pencerah dan menyebarkan kebaikan, membawa kemaslahatan untuk umat dan bangsa ke depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini adalah Abdul Somad tidak boleh ngomong keluar dari tema. Agama dan budaya sebagai pondasi mencerahkan Indonesia. Sekarang ini mau dibenturkan antara agama dengan budaya. Kalau orang beragama berarti dia meninggalkan budaya. Kalau orang berbudaya berarti dia sudah tidak beragama. Maka malam ini kita betul-betul diperlihatkan bahwa antara agama dengan budaya bukanlah sesuatu yang perlu dibenturkan. Pak Rektor kita pakai kain sarung. Saya waktu kuliah di Mesir, ketika jadi mahasiswa baru, dikasih tahu sama senior-senior, nanti jangan pakai sarung. Kenapa begitu? Karena budaya di Mesir ini pakai sarung itu tidak lazim, tidak biasa. Tapi sebaliknya kalau di Indonesia pakai sarung itu menunjukkan bahwa kita adalah santri. Bahkan tadi PW Muhammadiyah, Profesor Dr. Tuan Guru Subhan Acim DESA yang tidak pernah dipakai mengatakan, Ustadz Somad coba lihat Pak Rektor, ini memang Universitas Muhammadiyah tapi rektornya pakai sarung seperti dari NU, kata beliau. Apa maknanya? Bahwa budaya selalu di tempat kampung saya kain sarung itu disebut dengan kain madras. Madras itu satu kota di India. Bahkan di Medan ada namanya Kampung Madras. Jadi kenapa umumnya kiai, ulama, tokoh agama di Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, itu biasanya pakai kain sarung. Kenapa pakai kain sarung? Karena Islam yang datang ke Nusantara bukan dari Mesir, bukan dari Maroko. Orang Maroko pakai jubah, orang Mesir pakai jubah, tapi dia datang dari Madras, dari India. 2 jalur. Jalur yang pertama datang dari India, jalur yang kedua datang dari Yaman. Dan kedua negeri ini memakai kain sarung. Jadi sebetulnya Pak Rektor malam ini mau ngasih saya bahan sesuai tema. Lalu kenapa Ustadz Somad malam ini pakai celana? Saya kalau kajian subuh di Masjid Surau dekat rumah saya pakai sarung.
Tapi kalau tablik akbar pakai celana. Kenapa? Karena khawatir dikejar emak-emak garis keras. Nah, jadi memang itu sudah. Jadi kalau ada orang yang mententangkan, maka sesungguhnya dia tidak belajar bagaimana ketika Islam datang. Islam datang itu hanya melarang budaya-budaya yang kira-kira mengganggu, merusak akidah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dia tidak merusak, maka Islam membiarkan begitu saja. Ketika Islam datang, Ka'bah itu sudah ada bajunya, sudah ada kelambunya yang disebut dengan kiswah. Itu tidak ada ayatnya menyuruh, hai orang beriman, kasihlah kelambu kiswah untuk Ka'bah. Enggak ada. Itu dibuat oleh Raja Himyar dari Yaman. Dia bernazar, nanti kalau saya menang perang, maka Ka'bah ini akan saya kasih baju kelambu yang terbuat dari sutra. Kabarnya harga kelambunya itu 17 miliar. Dan sampai hari ini tetap dipasangkan. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena bagus, tidak bertentangan dengan akidah. Begitu juga kita ada tradisi, kalau anak kita lahir 7 hari kita sembelihkan kambing yang disebut dengan akikah. Kullu mauludin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi. Sembelihkan kambing hari ke-7, yuhlaku, cukur rambutnya, wa yusamma, kasih nama yang bagus-bagus. Setelah sembelih kambing, cukur rambut, kasih nama. Di antara nama yang paling bagus itu adalah nama yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Somad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Dr. Andus Abdul Wahab MAG. Ini sebetulnya secara kode etik ini, mohon maaf, sesama Abdul dilarang saling mendahului. Beliau mengucapkan selamat, memberikan kata-kata tarhib. Mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi hamba Allah insyaallah. Civitas Akademika, keluarga besar Universitas Muhammadiyah Mataram, mudah-mudahan universitas ini melahirkan para pemimpin-pemimpin bangsa di masa akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mereka menyembelih kambing. Setelah kambing disembelih, darahnya diambil, diusapkan ke kepala bayi, dioleskan darahnya ke wajah. Maka ini bertentangan dengan ajaran Islam. Akhirnya mengambil darah kambing dengan mengoles ke wajah, ke kepala ini dihilangkan karena najis. Tapi menyembelih kambingnya dilanjutkan sampai hari ini. Kita tetap menyembelih kambing. Anak saya lahir laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor kambing. Maka ketika disembelihkan kambing, disitulah kita sedang menebus nikmat yang besar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Sudah dikasih nikmat seorang anak, mengambil darah najisnya dibuang karena bertentangan dengan akidah. Tapi tradisi menyembelihkan kambingnya diteruskan. Begitu juga ketika hari raya kurban, mereka menyembelih domba, lembu, sapi, kambing, darahnya mereka ambil, mereka tempelkan ke dinding Ka'bah. Lalu kepala kambing itu mereka pukul-pukulkan ke Ka'bah. Ketika Nabi SAW datang, turunlah ayat, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Darahnya, dagingnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tradisi menempelkan darah kambing, darah onta ke dinding Ka'bah dihilangkan karena najis, kotor. Tapi menyembelihnya diteruskan. Perbuatan ini adalah perbuatan baik. Itu salah satu beberapa contoh model ketika Nabi Muhammad SAW datang
banyak sekali melihat tradisi-tradisi yang tidak baik, tapi kemudian yang baiknya diteruskan, yang haramnya dibuang. Jadi di antara yang melihat budaya-budaya itu adalah kalau hari ini kalau kita lihat memakai peci. Peci ini bagian dari budaya, bagian dari kreasi, bagian dari hasil cipta karsa perbuatan manusia, bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pakai topi putih, sunnah. Ada yang pakai peci hitam, budaya yang datang dari Indonesia asli. Tapi kita tidak pernah saling mengejek dan mengolok. Yang pakai jubah ada malam ini, yang pakai sarung juga ada, yang pakai celana panjang juga ada, dan kita tidak saling ejek, saling olok, saling mengatakan, menghujat dan menyalahkan. Kalaulah yang pakai sarung mengejek yang pakai jubah, yang pakai jubah ngejek yang pakai celana, maka yang ketawa adalah yang nggak pakai celana.